Itu apalagi kalau kita untuk menganalisis dokumen tercipta yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak cipta, nah itu memang harus butuh kajian tersendiri. Orang bilang di situ misalkan dia ahli forensik, tapi kemudian dia ngomong di situ ini original atau enggak? Oh ini original, oh ini enggak, oh tidak bisa seperti itu, kita sekedar ngomong. Karena kalau kita sebagai seorang ahli forensik di situ kita harus benar-benar membuktikan itu secara prosedur. Ya, harus ada people-nya itu siapa? Harus butuh jam terbang, pengalaman yang tinggi untuk benar-benar dijadikan sebagai ahli, apalagi nanti membuktikan di persidangan misalkan ya. Ekspertisnya benar, ya, Pak. Benar. Halo, Top, ketemu lagi dan masih di Restonen. Kita nyantai-nyantai di sini, kemudian minum-minum yang natural dari Minuman jamu herbal. Iya. Yang ini nggak kelihatan tapi ini jahe hangat. Jadi masih dengan jamu ibu dan Restonen. Oke, kali ini kita ngomongin tentang profesi yang belum pernah dibahas di Top, yaitu digital forensik. Apa sih digital forensik itu? Jadi tamu kita itu punya background yang cukup unik. Seorang ahli digital forensik, tetapi background awalnya itu bukan background IT atau programmer atau yang bergerak di bidang informatika, tetapi akhirnya kejebur jadi seorang digital forensik. Selamat datang Pak Imam Yuwadi. Selamat datang. Ya, Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya. Sehat. Ini beliau sosoknya seorang digital forensik. Wah. Pak, kok bisa kejebur ke dunia digital forensik? Saya bilang tadi di NN Soccer kan bahwa Anda sebenarnya backgroundnya bukan seorang informatika atau sejenisnya di situ kan, Pak. Nah, kenapa, Pak? Oke. Sebenarnya background saya itu dari awalnya itu memang saya itu mulai dari D3. Iya. D3 teknisi perpustakaan. Oke, berarti Jadi ya sebenarnya harusnya kan pustakawan. ya pustakawan, Oke. hasilnya pustakawan atau ahli informasi, inti istilahnya ada di sana itu. Kemudian S1 saya dulu di UNER ya, saya di D3-nya. D3 itu di Universitas Airlangga. Kemudian S1 saya lanjut di Universitas Pajajaran. Oke. Program studi ilmu perpustakaan juga. Nah, di Ambil situ. S1-nya. S1-nya benar S1 itu. Terus kemudian saya balik dengan ijazah S1 itu, saya mengabdikan diri ke alma mater saya D3 itu di Universitas Airlangga. Oke. Mulai tahun 99. Saya menjadi melamar ya istilahnya kan melamar menjadi seorang pengajar, pengajar di sana. Tapi sebenarnya setelah lulus D3 itu saya sempat menjadi pustakawan juga. Oke. Pustakawan di Salah satu kampus. Ya, salah satu kampus di informatika. Ya, Informatika di di Surabaya. Surabaya. Oke. Surabaya. Terus kemudian waktu saya masih mahasiswa, saya menjadi koordinator student untuk membuat pangkalan teknologi tepat guna di PDI LIPI waktu itu, di budget PDI LIPI Bandung waktu itu. Ya sambil kuliah. Nah, terus kemudian 99 itu kan saya masuk di UNER. Untuk mengabdi menjadi pengajar di D3. Terus kemudian 2000 kami beserta para dosen, saya alhamdulillah dibantu oleh almarhum Pak Marno waktu itu ya, Pak Marno kalau mungkin Ibu kenal ya. Itu kita mencoba untuk supaya ada S1 di Universitas Airlangga itu bagaimana. Akhirnya berdirilah tahun 2003 itu berdiri S1 di Universitas Airlangga. Jadi program studi ilmu informasi dan perpustakaan. Nah, IIP ya itu ilmu namanya. informasi dan perpustakaan. Ya, itu karena saya masih S1 ya, akhirnya saya melanjutkan di tahun 2007 itu di ITS. Di Magister Teknologi Informasi. Jadi itu masuknya itu di MMT UNER. MMT ITS yang ada di sana. Nah, sejak itu ya tahun 2009, terus kemudian tahun 2012 saya harus
tugas belajar itu di National Jiaotong Taiwan. Oh, di Taiwan. Jadi kampusnya pencolot-pencolot ya, Pak? Pencolot, iya, saya alma mater saya Universitas Erlangga, Universitas Pajajaran, ITS, dan National Jiaotong University di Taiwan. Jadi ada 4 alma mater memang. Sebenarnya kan backgroundnya kan pustakawan, kemudian ke informatika. Nah, itu kenapa, Pak? Apakah ada ketertarikan atau ada korelasinya antara perpustakaan dan itu? Sebenarnya di perpustakaan itu kan sendiri kan namanya kan program studi ilmu informasi dan perpustakaan. Ya. Kita yang diajarkan di ilmu informasi dan perpustakaan itu muatannya sekitar sepertiga. Oke. Sepertiga bahkan lebih di situ adalah muatan teknologi informasi. Oke. Ada bahasa pemrograman, ada pengenalan database. Di situ ada juga seperti Saya baru itu. tahu ini, Pak, kalau Ya. di dalamnya ternyata ada. Ya. Oke, setahu saya kan kok perpustakaan kan digitalisasi perpustakaan dulu Benar. saat ini ketika era Itu sekarang. pengelolaannya, Betul, pengelolaannya, bayangan. itu bayangannya seperti itu. Karena kan dulu ketika kita main ke perpustakaan, zaman era kita mohon maaf masih era manual dulu ya. Ya. Jadi mencari buku dulu masih di apa? Katalog kartu itu. Kartu kemudian Sampai tempatnya haji-haji. pian. Iya, sebab satu sumber informasi yang ada di perpustakaan itu yang ada memang dulu kan di perpustakaan. Iya, iya. Kalau sekarang kan sudah lain lagi. Bagaimana kita menciptakan sebuah inovasi untuk perpustakaan itu tidak merujuk kepada perpustakaan dalam bentuk gedung. Makanya Oke. sekarang ada yang namanya perpustakaan digital. Digital, oke. Nah, Langsung koleksinya di itu sini dalam aja bentuk digital. bisa. Nah, Oke. kita bisa akses dari rumah, dari HP, Iya, dari manapun Iya, artinya iya, di iya, situ. iya. Dan karena koleksinya itu memang pure koleksi digital. Tetapi di sana untuk di Indonesia sendiri kan masih ada perpustakaan secara konvensional itu yang merujuk kepada gedung, dan ada perpustakaan digital. Ada yang namanya kombinasi duanya, namanya kan perpustakaan hibrida atau hybrid library itu. Oke. Jadi ada perpustakaan dalam bentuk Ya. yang koleksi tercetak dan Fisik ada ya, yang koleksi yang dalam digital bentuk digital itu. Oke. Nah, saya beserta teman-teman itu memang mengajarkan materi-materi untuk perkuliahan tersebut itu yang berhubungan dengan teknologi informasi, termasuk di dalamnya perpustakaan digital itu. Oh, oke. Lalu ini tadi, Pak, digital forensiknya itu munculnya dari mana? Dulu awal ketertarikannya Bapak, terus kecebur di sananya, Pak. Karena Lah, kalau bicara itu. digital forensik terkait dengan kejahatan, ya kan? Tadi agak jauh dengan yang Betul. diceritakan kayak gitu. Benar. Apakah karena sekarang dunia juga semakin digital, kemudian dunia sosial media, kan kalau orang bayangin saya nih Pak, digital forensik kan terkait dengan bisa di sosmed itu, atau ada lagi Pak yang lainnya, ya Prof ya? Iya. Ya, sebenarnya saya juga tidak tertarik sebelumnya itu. Oke. Gitu. Cuma Keceblung ketika gitu ya, Pak. saya waktu itu kan membuat sebuah proposal itu untuk kuliah S3 saya. Sebelum Iya, saya di Taiwan kuliah itu S3 ya. itu, saya harus mencari setidaknya 2 dosen pembimbing atau supervisor. Iya. Nah, saya memilih satu supervisor pertama. Saya akan mengirimkan proposal itu tentang digital library, tapi Oke. saya ingin kombinasikan dengan metodologi penelitian sosial. Oke. Ya itu karena saya mungkin saya juga tidak terlalu mampu juga, saya menyadari itu. Lah tapi supervisor pertama itu satu saya pilih pasti ini ada sosialnya itu. Ya mungkin dia tapi kok nggak dibalas. Yang membalas itu malah supervisor saya yang kedua. Oke. Saya ngawur itu ya, yang penting ada profesor kedua itu. Ada nama digital, saya tidak Oke, tahu oke, backgroundnya oke. itu apa itu. Detailnya dalamnya seperti apa nggak tahu ya? Nggak tahu. Ketika itu ya udah karena saya sudah ngajukan, terus kemudian beasiswa. Waktu itu kan beasiswa Dikti ya, waktu itu beasiswa Dikti tahun 2012 itu. Iya. Atau saya ya udah karena yang menjawab itu supervisor saya yang kedua, Iya. ya sudah saya diterima ternyata. Saya ngajukan intinya itu diterima itu. Oke. Diterima itu. Ternyata ya proposal yang saya ajukan itu ketika saya diterima, saya ngajukan sana. Saya kaget menemui profesor tersebut itu. Ternyata beliaunya itu kajiannya itu di Forensik. iya di digital forensik yang menganalisis dari sumber printer itu dari mana. Oh. Kalau kita misalkan cetakan Oke, itu oke, ya oke. kan banyak kan cetakan itu kan, apakah itu ijazah, apakah di situ dokumen-dokumen Dokumen-dokumen. arsip dan lain sebagainya. Di situ kalau dicetak di printer itu kalau hurufnya sama. Oke, ya. Ya misalkan Arial atau Time New Roman 14, Iya. 12.
asli itu dengan merek yang sama pun Iya. itu pasti sama. Merek berbeda sama. Karena time New Roman ya. Iya. Ada antara Canon, antara HP, Iya. antara Brother, itu kan ada merek-merek tersebut ya. Iya. Nah, di situ ketika saya ke sana itu saya bingung. Waduh, ini gimana, ternyata profesor saya itu kan dari teknik elektro ya. Jadi salah ya sebenarnya. saya sempat ini ya agak mutung. ya stres juga ke sana. Mau saya lanjutkan, saya mampu atau tidak Iya, dalam iya, hati iya, saya. iya. Tapi misalkan saya lanjutkan, bagaimana? Kalau saya misalkan tidak lanjutkan, kan saya harus mengembalikan, Betul. mengembalikan itu. Beasiswanya Saya harus itu. pulang misalkan di situ. Dan di sana itu ternyata profesor tersebut itu paling sedikit peminatnya mahasiswa Taiwan sendiri. Oke. Hampir tidak ada di situ. Ketika saya masuk itu hanya ada satu orang PhD, itu pun sudah hampir lulus. Oke. Sudah hampir lulus itu. Tapi dia cewek itu sekitar 6 tahun. Iya, 6 tahun kalau nggak salah waktu Oke. itu. Jumlahnya mahasiswanya sedikit, tapi lulusnya yang paling lama. Nggak favorit berarti. Bukan itu, sebenarnya enggak. Yang dosen yang lain di sana itu banyak juga. Ya, dosennya nggak favorit tentu Iya, gitu loh. artinya memang kan ya kajiannya itu yang memang yang susah itu gitu loh. Tapi saya sudah tidak punya pilihan lagi. Oke. Saya tanya-tanya bagaimana kalau nanti misalkan pindah profesor. Iya. Ternyata di sana itu kalau pindah profesor itu waduh, nanti akan kesulitan terus nanti selamanya. Dan di sana kan tidak boleh riset. Selama 2 tahun itu tidak boleh riset. Oke. Metode yang dijalankan di Taiwan itu untuk S3 itu ya, itu mengadopsi dari Amerika. Oke. Jadi 2 tahun itu saya harus mengambil mata kuliah seperti S2, 36 SKS. Saya harus lulus itu Iya, baru itu kan, jadi saya PhD student Iya, ya, PhD iya. student. Saya untuk PhD candidate, nah itu harus mengambil 4 mata kuliah yang harus diujikan dari mata kuliah yang saya ambil itu. Oke. Jadi 4 profesor yang berbeda, termasuk profesor saya itu saya ambil satu itu. Iya. Nah, Berarti kalau misalnya ini Pak, kita ini kan di dalam rangka mau menginspirasi teman-teman muda yang mereka ini kepingin berkarir gitu kan. Nah, di dalam kepingin berkarir itu kan berarti ada pilihan-pilihan karir gitu. Nah, Bapak mungkin bisa memberikan gambaran aplikasinya kalau digital forensik itu di pilihan karir itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa melakukan apa saja kayak gitu. Terus mungkin kalau tadi Bapak kan backgroundnya mungkin nggak sengaja terus masuk ke sana. Nah, kalau yang baiknya itu berarti dengan background apa kayak gitu Pak? Supaya Hingga kemudian- menjadi seorang digital forensik. Betul. Iya. Pertama kan iya. kalau Bapak ini kan di digital forensiknya adalah khusus lagi ya di printing tadi Iya, kan, printing, ya, menganalisa khusus printing untuk printer, dokumen-dokumen tadi kan, identifikasi bukan printer, ke ya. arah sosial media atau ke arah cyber tuh kan. Iya. Nah itu gimana Pak untuk bisa mencapai seperti itu agar tidak lompatan-lompatan kayak Bapak gitu? Iya, oke. Sebenarnya itu kan harus disesuaikan dengan passion Iya, si apa calon ya peminat tersebut kan, itu kan nanti dia berkarir kemana. Iya. Kita harus misalkan ya, sebenarnya untuk yang lebih spesifik sebenarnya yang mungkin backgroundnya itu yang dari S1 itu lanjut ke S2 itu mungkin yang sini. Berarti Ke ini master itu ya. Backgroundnya harusnya apa Pak? Elektro? Kalau bisa elektro, Iya. bisa teknik komputer, bisa teknik informatika, Informatika, ya. Atau ini sekarang itu kan ada program studi yang baru di sini adalah data science. Oh, oke. Data science atau sains data di UNER sendiri kan sudah ada juga, ada, juga itu sains data. Sebenarnya kajian digital forensik itu ya kita ya hampir mirip juga dengan yang data science ini. Oke. Karena kan yang kita identifikasi ya objeknya itu kan sebenarnya datanya itu dalam bentuk digital. Oke. Nah, apalagi kalau yang sekarang kalau kita data science untuk bagaimana hampir semua itu yang dalam bentuk digital. Walaupun nanti kita bisa produksi sendiri ya, dari mulai yang dari bentuk misalkan ya, kalau misalkan itu tercetak itu printed dokumen itu harus didigitalkan, itu bagaimana? Kita harus ambil supaya digital itu bisa melalui scanner, bisa melalui foto, bisa melalui misalkan mikroskop dan lain sebagainya itu. E-filing untuk itu ya. Ya itu jadi dari mulai yang objeknya itu bisa diraba, dipegang, dilihat, nah kita supaya menjadi bentuk digital itu caranya kan harus kita digitalkan dulu, baru dianalisis.
Baru dia analisis di situ. Nah, tapi itu kalau kajian saya ya berhubungan dengan image detection, image recognition, terus kemudian atau yang berhubungan dengan image dan video ya. Image dan video. Ya, itu yang itu, Bapak analisa itu lebih ya? mengarah itu nanti kan ke computer vision sebenarnya itu. Pak, berarti kan Bapak harus menganalisa misalnya terkait dengan kejahatan dokumen misalnya kan. Seperti Bapak bilang tadi bahwa namanya font itu kan bisa sama. Ya kan? Nah, itu menganalisa bedanya seperti apa, Pak? Nah, kalau orang awam seperti saya nih, Pak, ya ini sama-sama fontnya ini sama-sama Arialnya, kan? Arial 12, walaupun merek printernya beda-beda. Ya kan, merek A, B, C, ya kan, tapi sama-sama fontnya Arial gitu kan. Benar. Nah, bagi saya tuh saya lihat tuh sama gitu kan. Nah, itu Bapak untuk menganalisa seperti apa, Pak? Sebenarnya banyak sekali kalau kita lakukan untuk itu ya. Sebenarnya kita bisa menganalisis dari segi teksturnya. Tapi nggak pakai tools gitu, Pak? Ya, harus ada tools. Makanya kan saya bilang tadi untuk mendigitalkan itu kan banyak. Ada tools untuk mendigitalkan itu. Nah, tool untuk mendigitalkan itu kan bisa kita menggunakan scanner. Jadi dokumen itu yang tercetak kita scan dulu. Kita scan dulu. Tapi kalau kita pengen nanti data itu, misalkan data itu ada sedikit, ada banyak ya. Kalau data banyak berarti kita ambil sampelnya itu harus banyak sekalian. Kalau misalkan itu ya kita ambil font itu, misalkan font yang kita cetak yang mungkin yang jenis misalkan ya. Contoh mudahnya kalau kita ingin membandingkan ya kita ambil misalkan 12 printer. Misalkan 12 printer. Kita cetak misalkan huruf E semua. Kan ini sebenarnya yang sering muncul di dokumen itu apakah itu di dokumen tulisan dan lain sebagainya kan vokal kan A I U E O lah itu. Tetapi yang paling banyak dikaji oleh yang mulai pertama sih sebenarnya itu di Purdue University di United States sana. Itu yang mengkaji printer ini. Terus kemudian baru ada di Taiwan ini ada profesor saya untuk di lab saya itu. Terus kemudian ada di Korea Selatan itu ada juga. Nah, itu yang mengkaji ilmu printing waktu itu. Nah, kemudian karena di situ kita bisa kita bisa cetak ya, misalkan cetak terus kemudian kita bedakan itu. Kita scan dulu semuanya. Saya mengambil waktu itu untuk membedakan itu karena proses yang ada ya di lab waktu itu yang ada ya hanya scanner itu. Scanner itu ya makanya kan scanner itu kan saya scan semua, ambil huruf E itu saya ambil 1200 satu printer. Saya ambil sampelnya ya 1200 berarti ada 12 printer yang saya ambil itu, kemudian ada totalnya itu 14.400. Totalnya itu 14.400. Saya acak semua. Saya acak semua karena sudah saya crop ambil satu-satu dan totalnya itu sekitar 14.400. Ada satu sistem yang namanya machine learning ya, klasifikasi machine learning itu saya menggunakan support vector mesin. Ya, memang itu kan harus dianalisis dengan menggunakan bahasa program tersendiri di situ. Saya belajar memang dari itu yang mengajari saya itu malah master tapi anak Taiwan itu. Jadi menggunakan programmingnya itu dari JavaScript, terus kemudian dimasukkan dari 14.000 itu ke MySQL database itu. Terus kemudian kita analisis, kita klasifikasi. Tetapi waktu itu sebelum diklasifikasi itu ya karena saya harus ekstrak dulu. Saya filter dulu. Nah, filter di anak S3 terdahulu itu kan hanya diri menggunakan 2 filter. Namanya itu wavelet filter sama GLCM namanya. Nah, GLCM filter. Terus kalau hanya filter ini berarti bisa nggak misalkan saya kembangkan dengan filter yang lainnya. Saya akhirnya kan menambahkan ada beberapa filter sampai dengan 10 filter. Ada Gaussian, ada Gabor, terus kemudian ada Wiener, ada LBP, terus kemudian ada ada fraktal, ya, ada macam-macam. Saya lupa yang ada di situ. Nah, ternyata dari GLCM itu tingkat akurasi ketika saya masukkan kepada sebuah sistem tersebut 14.000 itu saya tidak secara manual karena itu kan mesin learning kan ya, itu klasifikasi. Ternyata akurasinya itu yang wavelet itu lebih kecil sih, memang sekitar 89-90% akurasinya. Tapi yang GLCM itu bisa mencapai 96-97 itu. Tapi saya mencoba mengembangkan sebuah
profesor itu juga kaget. Loh, ide kalau ini hanya apa yang namanya scan itu kan masih secara kasat mata kan kita masih tidak bisa. Kalau ada tools itu, saya mencoba kalau ini dilihat dengan menggunakan mikroskop itu seperti apa ya. Nah, itu saya akhirnya coba ke lab nano. Teman saya itu ada yang dari Medan, lulusan dari ITB yang jadi S3 itu diperbesar ya Pak? Ya benar, ya di sana itu namanya ada mikroskopnya itu. Saya harus ke lab lain. Lab. Di mana itu? Ya di universitas, di National Ciotong itu, di kampus yang sama. Cuma kan dia dari jurusan material science. Material science itu ya saya akhirnya mengkaji. Dari situ saya nggak usah pakai itu, saya bisa bedakan nih kalau dari sini kelihatan sekali tekstur itu. Walaupun itu dari HP dengan tipe misalkan 311, 112. SP ya. Bukan handphone. Ya, oke sama. Nanti ketangkapnya merek HP ya, merek HP, tapi saya bilang itu HP aja kalau ini sudah bilang ke sana. Nah, di sana ternyata saya dari situ teksturnya itu lebih jelas lagi dan saya bisa membedakan walaupun itu tanpa itu sebenarnya bisa. Tetapi untuk lebih detailnya lagi, di samping saya scanner berarti supaya nanti saya ada pabrikasi yang lain. Dan ini kan yang terbaru waktu itu. Ternyata masih ada belum yang mengambil dengan tekstur itu. Saya ambil dengan metode yang sama, dengan 10 filter saya masukkan ke sistem yang sama itu. Ternyata akurasi sampai 99, ada yang 9, bahkan ada yang 100%. Itu terkelompok sendiri itu dari 12 printer itu. Saya juga kaget juga. Sudah lah kalau memang seperti itu. Pak, jadi kan awalnya itu kan menjadi seorang digital forensik kan tersasar kan? Ya kan karena salah ngambil jurusan kan salah profesor, ya kan? Tapi ternyata sepanjang perjalanannya akhirnya menikmatin ya Pak ya? Ya sebenarnya 2 tahun itu. Awalnya memang mungkin ada 2 tahun itu yang sebelum saya belum, kan nggak boleh itu kuliah itu. Saya dibantu oleh teman saya. Teman saya itu waktu itu sudah jadi profesor dia di sana. Cuma kan dia muda sekali, dia 26 sudah jadi profesor di Taiwan. Sekarang di Birmingham Teknologi University kalau nggak salah, sekarang ngajar di sana. UK ya? Di UK benar. Nah itu saya belajar dari beliaunya. Jadi juga. Akhirnya menikmati menjadi seorang expert lah di digital forensik, terutama di printing, ya Pak ya. Ya akhirnya banyak mengembangkan lagi metode-metode lagi ya Bu Novi ya. Dan kan berarti kan menikmatin kan gitu loh. Ya akhirnya saya menikmati ya, memang bener ya. Kalau mau tidak mau. Atau mungkin yang digital forensik itu printing di Indonesia apakah sudah banyak atau enggak Pak? Saya ada beberapa, kemarin ada 1 atau berapa ya untuk yang printing itu, tapi ya nggak banyak kan dia publikasi ya siapa ada ibu-ibu kalau nggak salah itu di ini, tapi saya lupa namanya itu. Tapi untuk yang di printer ini sebenarnya masih jarang juga, masih jarang sih untuk yang di situ, apalagi kalau kita menganalisis dokumen tercipta yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak cipta. Nah itu memang harus butuh kajian tersendiri. Orang bilang di sini misalkan dia ahli forensik, tapi kemudian dia ngomong di sini ini original atau enggak? Oh ini original, oh ini enggak, tidak bisa seperti itu, kita sekedar ngomong. Karena kalau kita sebagai seorang ahli forensik di situ kita harus benar-benar membuktikan itu secara prosedur. Ya, harus ada people-nya itu siapa, ahlinya siapa. Kalau hanya sekedar secara teknik ya kita bisa mungkin belajar ya dengan cepat, tetapi kan harus butuh jam terbang, pengalaman yang tinggi untuk benar-benar dijadikan sebagai ahli, apalagi nanti membuktikan di persidangan misalkan ya. Ekspertisnya benar, ya Pak. Benar. Kemudian yang kedua di situ adalah misalnya itu adalah equipment-nya. Yang pertama people, kedua equipment. Nah, equipment di sini kan itu yang berkaitan dengan tools-nya itu apa. Toolsnya itu harus jelas, ya kita harus bener toolsnya ini apa, bisa alatnya, bisa misalkan nanti itu softwarenya, nah itu hardware, softwarenya itu apa, dan kemudian di situ protokolnya. Nah kalau protokol itu berhubungan dengan masalah metodologinya, prosedurnya itu seperti apa. Nah itu kita harus membuat sebuah laporan kalau bisa itu secara tertulis seperti sebuah kita membuat sebuah jurnal, artikel jurnal seperti itu. Jadi ada profesor. Kan, ya, di situ ada misalkan ini dari bahan
ini kita prosesnya itu seperti ini, hasilnya itu resultnya itu seperti ini. Metodologinya sudah jelas, datanya itu berapa, ya, data yang mungkin yang sebagai sampelnya itu apa, lah ini hasilnya. Harus ditunjukkan. Nanti misalkan itu di orang pun sudah membaca itu sudah jelas. Jangan terus kita misalkan, oh ini asli, enggak boleh seperti itu ya. Ini kan harus ada prosesnya terus ada, ya, harus secara ilmiah benar itu. Kalau kita ngomong itu salah ya salah. Saya karena produk saya sebenarnya kan riset. Riset. Saya itu di UNER ini kan yang penting publikasi. Saya ingin membuat sebuah publikasi itu, dan metode saya itu sebenarnya untuk digital forensik erat kaitannya dengan data saya. Sehingga metode saya ini saya mencoba kemarin itu dari cancer identifikasi. Jadi identifikasi untuk klasifikasi kanker itu. Tapi karena saya tidak dapat data aslinya, ya saya ambil data dari jurnal yang tersedia di jurnal itu. Saya terapkan algoritma saya, ternyata dari Nature Journal kalau nggak salah yang kemarin itu, dari colorectal cancer klasifikasi itu ternyata hasil saya lebih bagus. Dari mereka itu 96, 97, saya akurasi lebih tinggi, saya 99. Kemarin aplikasi tersebut itu akhirnya sebelum saya lulus kemarin itu kan profesor saya minta satu saja yang mungkin bisa diterapkan. Akhirnya saya dapat itu. Ternyata di medical itu ternyata bisa diimplementasikan. Dan terakhir itu saya dengan Prof. Mirtarti, saya antropologi, ternyata saya bisa implementasikan di situ, menghasilkan satu publikasi jurnal di Scopus itu. Saya identifikasi untuk kerangka manusia. Jadi kerangka manusia itu kan kalau sudah jadi kerangka, intinya kan itu sama ya. Nah, saya mencoba implementasikan di situ dengan metode tersebut itu ternyata saya bisa identifikasi dengan manajemen koleksi untuk kerangka. Kecil dicoret-coret itu. Kalau itu misalkan manajemen koleksi untuk namanya antropologi forensik ya, antropologi forensik di sana kan itu saya identifikasi itu. Itu bisa dibedakan nggak antara satu-satu itu? Ternyata itu bisa seperti face recognition manusia itu. Walaupun itu sama, ternyata lebih akurasinya juga mendekati angka 100, bahkan ada yang 100 itu. 100% itu bisa diidentifikasi. Kalau itu kita klasifikasi dengan metode yang sama. Filtering juga saya menggunakan konsep yang sama itu, dan benar ternyata ilmu ini kalau kita tahu metodenya kita bisa kemana-mana. Misalkan mendeteksi penyakit tanaman. Jadi bukan terkait dengan printing dokumen aja. Tidak. Kalau kita tahu di sini tergantung kita imajinasi kita, ide kita itu ke arah mana. Jadi forensik kemana saja akhirnya bisa kemana saja. Bahkan untuk rumahnya forensik pokoknya. Benar. Penyakit tumbuhan, penyakit binatang, manusia, saya kira itu bisa. Kalau kita pendekatannya ke arah seperti itu tadi, misalkan penggunaan klasifikasi kita mengimplementasikan machine learning atau misalkan itu deep learning, sekarang itu deep learning dengan gabungan computer vision itu. Nah sebenarnya kan juga banyak juga, bisa data itu sedikit, bisa itu data itu banyak. Data misalkan data tunggal kita bisa pecah-pecah juga. Nah itu jadi supaya ya misalkan deep learning itu kan membutuhkan data banyak. Semakin banyak tingkat akurasinya semakin tinggi. Kalau punya saya tadi itu kan juga ada implementasi deep learning itu juga bisa sampai 14.400. Kalau itu lebih banyak lagi, biasanya akurasinya itu semakin tinggi. Nah itu sih yang mungkin kita bisa. Masa depan profesi ini gitu ke depan di Indonesia gimana Pak? Sebenarnya ini sudah mulai ada. Saya pernah ini tahun kemarin. Berapa banyak sih misalnya di Indonesia itu berapa banyak? Tahun kemarin itu sudah ada di salah satu universitas swasta di Indonesia itu di Bandung sana. Itu sudah ada master cyber forensik and digital forensik. Itu bisa dilihat itu. Di UNER aja yang belum. Di UNER aja. Sebenarnya kalau ini sebenarnya potensi. Saya nggak ngerti untuk yang di sana itu apakah banyak peminat atau tidak. Yang jelas sudah ada di Indonesia itu, dan mungkin ada di mungkin salah satu universitas di Yogyakarta atau di Jawa Tengah itu juga ada
kajian ini, tapi masuk ke peminatan. Kalau di Jawa, di Bandung tadi itu sudah namanya kan program studi. Kalau di sini masuk ke peminatan teknologi informasi kalau nggak salah di situ. Mungkin salah satu di Malang itu juga mulai ada juga. Nah, nggak tahu ini nanti kemungkinan juga mungkin akan berkembang. Karena kan di sana ini pertambahan dari data yang ada itu yang kaitannya dengan cyber sekarang ini internet semakin banyak. Betul. Kalau teman-teman muda ini, kalau mereka kerja, itu kan kadang tuh mau dilihat gajinya berapa sih gitu loh. Nah, ini saya bukan mau nanya gajinya ya, tapi maksudnya kalau tadi ini profesinya ini ternyata agak rumit. Tapi limited loh. Iya betul. Ya memang yang limited itu memang menjadi dapat keistimewaan sebenarnya gitu. Tapi kadang ada anak-anak sekarang kan maunya kerja itu yang populer, yang instan kayak gitu kan Pak. Kira-kira dengan anak-anak muda sekarang ini untuk membuat mereka jadi tertarik ini mungkin Bapak ada saran apa yang mereka yang Bapak istilahnya mau dipromosikan sesuatu yang menarik sehingga mereka mau terjun ke dalamnya supaya makin banyak gitu Pak. Masalahnya itu juga di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri itu kadang-kadang itu kalau lulusan universitas tertentu, jurusan tertentu, masalahnya kan masih melihat terseleksi di administrasinya. Dalam arti di sini, kalau di situ dibutuhkan padahal dibutuhkan misalkan ya data science atau digital forensik, dan itu misalkan digital forensik di sini, ada nggak yang sudah menerima di sana? Masalahnya kan juga administrasi dibutuhkan, misalkan lowongan PNS katakanlah di situ. Ada dibutuhkan ilmu perpustakaan. Padahal di situ dia lulusan ilmu informasi. Sebenarnya kan bisa dia menghandle ke sana. Nah, yang tertera di ijazah tersebut apa? Lah itu yang dijadikan sebagai dasar administrasinya itu. Kadang-kadang kan terseleksi di situ. Nah, mungkin kalau di luar negeri ya, misalkan kayak di Taiwan, mungkin sudah diakui bahwa di situ misalkan profesi-profesi di sini untuk perusahaan tertentu itu sudah bisa dibutuhkan. Terutama nanti yang berkaitan dengan masalah misalkan computer vision, mereka yang ahli computer vision, mereka yang ahli ke image processing, ke data science di situ. Nah, ini sendiri nanti di Indonesia itu misalkan ada program studi baru. Bisa nggak mereka itu apakah sudah tahu atau belum yang membutuhkan itu, misalkan perusahaan X membutuhkan ini seperti itu, apakah dia masih menerima yang dari jurusan yang sudah terkenal, teknik informatika, mungkin teknik elektro yang ada di sana. Nah, seperti sesuatu yang baru kadang-kadang kan kita ragu kan, kecuali kalau nanti sudah banyak lulusan sehingga orang tahu ternyata lulusan ini itu spesialisasinya itu di sini. Misalkan di data science spesialis di sini. Misalkan di digital forensik dia spesialnya ternyata bisa mengidentifikasi seperti ini. Itu nanti akhirnya kalau kita sudah tahu dan mungkin banyak publikasi, banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan itu. Barangkali di kepolisian itu juga bisa. Mungkin nanti itu yang berhubungan dengan misalkan di dunia hukum itu juga bisa nantinya sebagai seorang ahli di sana. Nah, cuma ya mungkin untuk bisa mengenalkan ini ya kita harus benar-benar berjuang. Kalau menjadi seorang praktisi digital forensik itu sebenarnya kebutuhannya kan sangat besar gitu yang kan. Yang akan datang karena terkait dengan kejahatan cyber tadi itu, kejahatan dunia maya dan sebagainya. Kemudian berhubungan juga dengan ahli hukum dan sebagainya kan untuk pembuktian tadi kan Pak. Nah, seharusnya kan ke depan itu semakin dibutuhkan tuh Pak ahli untuk digital forensik itu, ya kan? Yang sifatnya adalah membantu untuk mengklirkan masalah perhukuman, nah seperti itu. Legalan itu, ya Pak Novi. Iya, jadi ahli-ahli untuk itu pasti akan semakin dibutuhkan. Secara spesifik memang untuk ilmu ini itu kalau di S1 ya, kalau di undergraduate itu saya kira kok
ya mungkin masih yang umum dulu. Masih Kalau itu umum mungkin yang pastinya. kalau ke master Iya. itu masih memungkinkan ya. Iya, Makanya kan betul. kalau ini kan lebih spesifik Lebih lah. Ya. Iya, spesifik. Apalagi kalau ke tingkat doktoral misalnya yang dikaji spesifik sekali di Iya, situ. betul. Kita akan bisa menemukan sesuatu yang sesuatu yang belum ada menjadi ada. Ada. Kita kaji yang spesifik, lebih Iya. spesifik lebih bagus di Expertise situ. di situ. Iya. Cuma ya ini tergantung nanti pemerintah kita nanti itu kira-kira misalkan ada program studi baru, Hmm. misalkan digital forensik itu diterima atau Diterima. tidak. Terus kemudian tidak hanya itu, stakeholder yang akan menerima lulusan kita nanti itu kita harus benar-benar tahu dulu sebelum mendirikan itu. Hmm. Seperti kemarin itu mendirikan misalkan sains data. Kira-kira yang menerima nanti siapa ya? Iya. Apakah nantinya itu di kota kecil itu masih diterima atau sudah kenal atau belum itu tentang itu kadang-kadang kan seperti itu juga. Oke. Oke, baik. Sudah dapat gambaran meskipun di awalnya sempat blur. Karena jurusannya memang sangat spesifik. Iya, betul, gitu. betul, Jurusannya betul, sangat betul. spesifik gitu. Tapi ya, dengan publikasi-publikasi yang sekarang Bapak sudah lakukan, nanti harapannya pastinya akan lebih banyak Iya. yang ke aplikasinya ya Pak, gitu ya. Hmm. Aplikasinya terus untuk kemudian benar-benar menjadi sebuah profesi yang makin banyak ditekuni. Kalau sekarang mungkin karena masih belum terlalu banyak, belum Iya, terlalu iya. banyak yang mengenal Betul, betul. kayak gitu. Tapi saya yakin kok ke depannya ini karena kita ini juga digitalisasi di semua aspek gitu kan. Nah, ini juga salah satu disruptornya adalah di digital juga. Dan banyak anak-anak muda gitu pastinya nanti pasti akan ke sana. Kalau di program studi saya di UNER di sini kan program studi ilmu informasi dan perpustakaan. Ya. Yang mengkaji ada ilmu perpustakaan, informasi, arsip, terus dokumen di Iya. situ. Sebenarnya itu sangat perlu. Makanya ini saya mulai tawarkan ke dalam satu mata kuliah itu. Oke. Ya ada mata kuliah yang berhubungan dengan digital forensik. Iya. Nah ini sangat possible sekali ketika mereka itu pengen memahami situ, Iya. memahami tentang spesifik otentifikasi dari satu dokumen itu seperti apa. Iya. Nah, ini asli atau palsu, Betul. terutama yang berhubungan dengan hak cipta. Iya. Nah, itu kalau dikaji kalau kita ngomong digital forensik secara umum memang banyak sekali. Ada digital forensik untuk yang mengkaji cyber forensik untuk jaringan, ada yang software itu banyak harus Iya. ahlinya itu memang Betul. yang harus ada ahli tersendiri itu memang itu. Kita tidak bisa semuanya itu Iya. tercover itu. Saya sendiri memang mengkaji yang lebih spesifik yang berhubungan dengan dokumen tercetak sama yang berhubungan dengan image. Iya. Image dan ini saya mencoba ke arah untuk yang video itu. Betul. Karena kan Video. ya tadi itu bahwa semakin banyak pemalsuan dokumen, baik dokumen gambar ataupun video, sehingga kan kebutuhan untuk mencari mana yang orisinil, mana yang fake gitu kan. Benar dan Di situ. video pun sekarang juga begitu. Oh iya, Pak. Orang yang ngomong A ternyata dia bukan yang ngomong. Iya. Ada teknologi GAN ya. Betul. Teknologi GAN itu kan orang seperti tokoh-tokoh tertentu Ya. seakan-akan dia ngomong, ternyata itu kan dimanipulasi, Iya. diedit. Lah itu yang perlu harus ada kajian memang seperti ini. Bahkan karena ada Google Voice kan yang bisa langsung menjadi voice over-nya kan. Nah, voice pun itu kan bisa diidentifikasi juga. Iya. Jadi ada identifikasi untuk voice, Iya. itu pemalsuan untuk voice itu, Voice-nya. videonya itu juga, image-nya itu juga Betul. ada. Lah ini yang mungkin kajian dalam digital forensik mungkin bisa rangkaiannya juga itu. itu juga. Kalau ada yang software juga sih memang ada di Iya. situ, tapi kan ada yang jaringan komputer itu Iya. ada sendiri, tapi mereka yang expert di sana itu, nah mereka yang mungkin fokus ke sana, ke digital forensik sendiri itu kita fokuskan kemana? Ya. Fokuskan kemana? Iya. Itu tidak bisa semuanya Iya. itu. Ya, sekolah akuntansi Iya. gitu ya. Nah. Kita majornya ternyata cukup banyak gitu kan. Betul. Oke, Pak Imam, Terima kasih sharingnya. betul, sudah ada gambaran terkait dengan digital Iya. forensik Iya. yang printing itu seperti apa, dokumen seperti apa, dan ternyata tadi itu bahwa ini bisa dilakukan untuk bidang manapun,
ya Pak Imam ya. Bahkan forensik untuk tadi Pak Imam bilang mulai dari struktur manusia, ya kan, tubuh manusia, tengkorak itu juga bisa diaplikasikan di sana, sehingga bisa membedakan mana yang seperti ini itu akan kelihatan semua ya Pak ya. Bahkan hingga sampai metode yang digunakan Pak Imam bisa sampai 99,5% ya Pak ya. Ya. Nah, dan itu sangat useful untuk kepentingan research ya Pak ya. Dan terus dikembangkan, bahkan kerjasama dengan narsum kita yang sebelumnya Ibu Tuti yang serial bone collector. Itu nggak tahu, itu sepertinya itu kromosom itu yang aneh. Tapi saya sampai sekarang belum dapat datanya. Kalau ada data itu kemungkinan saya penasaran juga. Nah, Itu. kayak ternyata bisa kemana-mana kan gitu loh. Alah, Nah, ya. salam buat Bu Tuti, Pak Imam. Oke. Ya. Salam. Oke, Bu Naomi ya. Terima kasih. Oke, Entalker, jadi ini episode kita untuk digital forensik, khususnya untuk printing yang dokumen. Dan thank you juga untuk Resto 9, lokasinya oke banget di Maijen Supono, Surabaya nomor 83. Tempatnya strategis, pinggir Betul, jalan. betul. Dan serasa resto yang bukan di tengah kota. Betul. Ya, ada outdoornya. Asli di belakang. Ya, jadi kalau mau hangout atau mau lunch atau dinner bisa di sini, atau mau menikmati wine itu di lantai 2 juga ada, atau musik jazz kalau malam di lantai 2, atau sigar celutut juga bisa di lantai 2. Oke, gitu Instacore untuk episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.